mempercayakan diri kita, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar ilustrasi tentang seorang jagoan akrobat yang merentangkan tali di atas air terjun Niagara kan? Kalau dia mau jalan di atas air terjun itu, di atas tali itu, sebelum dia jalan di atas tali itu dia tanya, penonton percaya nggak saya bisa jalan di atas tali dan tidak jatuh? Semua penonton bilang percaya. Terus dia jalan di atas tali itu, selamat tiba di seberang. Sekarang dia mau balik lagi, dia tanya, penonton percaya nggak saya bisa jalan di atas tali ini sambil menggendong satu orang dan tidak jatuh? Semua penonton teriak, percaya. Terus dia tanya, siapa yang mau digendong? Ya nggak ada yang mau. Artinya percaya tapi tidak mempercayakan diri. Itu bukan iman. Tahu-tahu ada seorang anak kecil maju, saya aja pak digendong. Anak itu digendong. Semua tegang, selamat tiba di seberang. Wartawan datang tanya anak itu, kenapa kau berani sekali mau digendong bapak-bapak itu? Anak itu bilang, itu kan bapak saya gitu. Jadi iman itu bukan sekedar kita tahu, ya kan? Kita ngaku, tapi kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Itu iman. Kenapa banyak orang bisa mualaf? Karena mereka tahu, ngaku dulu kan, tapi tidak mempercayakan diri. Jadi sekali lagi kita bersyukur karena walaupun hidup kita banyak masalah, iman kita tetap ada sampai sekarang. Itu yang pertama. Kedua, baca lagi ayat tadi Paulus bilang apa? Ayat 15-16. Dan selalu mengingat kamu dalam doaku. Artinya Paulus juga berdoa untuk jemaat di Efesus. Dia tidak hanya bersyukur karena mereka punya iman, tapi dia mendoakan mereka. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa jangan kita pikir bahwa kalau orang imannya udah kuat gak perlu didoakan. Walaupun jemaat di Efesus tetap bertahan dalam iman dan kasih, tetap didoakan oleh Paulus. Jadi jangan saudara anggap bahwa kalau orang itu sudah beriman gak perlu didoakan. Banyak orang jarang mendoakan pendetanya kan, dianggap pendeta sudah beriman. Saya pernah berkhotbah di sebuah gereja. Di gereja itu gembala sidangnya, pendeta jemaatnya orang Manado. Fahamnya rapar. Rapar. Ya kan ada orang Manado rapar kan? Saya rap-rap. Jadi waktu mau kebaktian, doa di konsistori. Lalu saya yang berkhotbah, rap-rap yang berkhotbah. Tapi majelis ini berdoa begini. Kami berdoa untuk pendeta rapar yang akan melayani. Selesai berdoa dikorek oleh majelis yang lain. Bukan rapar, rap-rap gitu. Langsung majelis yang salah doa itu bilang, Tuhan tahu siapa yang saya maksud. Seringkali pendeta didoakannya kalau dikhotbahkan dia mengkhotbahkan. Apakah di tiap hari di rumah Anda mendoakan pendeta? Semoga ya. Maksud saya sekalipun orang itu berimannya, kita doakan dia. Karena apa? Iman itu mudah tergoda. Berikut, apa yang Paulus minta? Yang biasa kita minta kan kesehatan, rezeki, dan sebagainya. Mari kita lihat Efesus tadi. Dalam kalimat yang panjang tadi, Paulus meminta apa yang dia minta itu ditandai dengan kata supaya.
tolong ditayangkan ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang di dunia itu, supaya. Nah, yang diminta pertama apa? Apakah Paulus tidak minta supaya orang-orang Kristus itu sehat, punya rezeki? Bukan itu yang Paulus minta. Tapi yang Paulus minta supaya orang-orang di Efesus itu diberikan oleh Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi permintaan Paulus yang pertama ialah supaya jemaat di Efesus itu dipenuhi dengan roh hikmat agar mereka mengenal Allah dengan benar. Coba perhatikan. Mereka sudah hidup dalam iman kan? Sudah mengenal Tuhan. Masih didoakan juga supaya mengenal Tuhan dengan benar kan? Berarti mengenal Tuhan itu belum selesai. Jangan kita pikir bahwa kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, lalu kita sudah kenal Tuhan dengan benar. Enggak. Pengenalan kita akan Tuhan itu merupakan interaksi seumur hidup kita. Pasti. Bahkan di ayat Alkitab dikatakan sampai nanti kita ketemu muka dengan muka. Pernah baca nggak ayat itu? Pernah baca nggak? Ada di mana? Kalau nggak tahu dapat di Alkitab. Selesai. Dikatakan begini, seperti sekarang kita melihat wajah dalam cermin bayang-bayangkan, tapi nanti pada waktunya kita akan mengenal Dia sama seperti Dia telah mengenal kita. Ada di mana ayat itu? Alkitab. Jawabannya gitu, selesai. Saya pernah mimpin anak-anak muda ya, persekutuan pemuda. Saya menyebut sebuah ayat, terus saya tanya, ada di mana ayat itu? Ada anak muda jawab, di Alkitab. Saya mati langkah kan gitu. Jadi roh hikmat untuk ya. Ibu dapat dari Alkitab kan? Iya. Jadi yang Paulus minta adalah roh hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Maksudnya apa? Walaupun kita sehat, walaupun kita makmur, tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, rapuh. Pasti. Roh hikmat. Nah, perhatikan, roh hikmat. Susah juga menjelaskan hikmat itu apa? Hikmat, ayo. Hikmat itu apa? Susah kan? Itu yang dikatakan tadi, bukan cuma tahu kan? Tahu dan ngaku, tapi kenal. Ya kan? Anda tahu Trump itu tahu nggak? Donald Trump tahu. Ngaku nggak dia presiden Amerika? Kenal nggak? Itu. Itu cuma paling tahu. Kenal berarti ada relasi pribadi, ya kan? Hidup kita itu walaupun banyak masalah, tapi dari hari ke hari kita harus makin kenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan kita butuh hikmat dari Tuhan.
Pertanyaannya, hikmat itu apa? Itu karena itu satu topik sendiri, ya. Jadi nanti Ibu Esther panggil saya lagi ya, gitu. Mengenai hikmat ya, hikmat. Hikmat itu butuh penjelasan sendiri, panjang. Supaya yang kedua, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Perhatikan. Dua hal yang Paulus minta ya. Satu, supaya jemaat di Efesus itu diberi roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Kedua, supaya jemaat di Efesus itu diberi mata hati yang terang. Mata hati yang terang. Pasti mata kita udah kabur-kabur kan? Udah katarak semua, udah pakai kacamata kan gitu. Tapi semakin kabur mata fisik kita, mata hati kita harus makin terang. Lalu untuk apa punya mata hati yang terang? Kita baca terus saja. Ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik koma ya, itu intinya. Jadi semakin terang mata hati kita, semakin kita mengerti pengharapan kita itu apa. Jadi mata hati kita terang berarti kan dua kan. Tadi kita diberi hikmat untuk mengenal Dia kan. Kalau kita sudah kenal Dia, mata hati kita makin terang, sehingga kita makin mengerti pengharapan kita. Pertanyaannya, seperti biasa kalau saya khotbah, Ibu Esther sudah tahu ya. Kalau saya khotbah, salah satu metode khotbah adalah tanya jawab. Saya sudah pakai metode itu tanya jawab. Walaupun seringkali saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri sampai capek sendiri. Mata hati terang, sehingga kita bisa mengerti pengharapan apakah yang ada dalam ketika kita dipanggil menjadi anak Tuhan ya, kita punya pengharapan. Nah, pertanyaannya, walaupun saya jawab sendiri, pengharapan itu apa? Pengharapan itu selalu menyangkut sesuatu yang belum ada, ya kan? Belum ada, tapi kita percaya akan datang, ya kan? Itu pengharapan. Tadi Bu Esther dan Persekutuan Dua Langkah Iman ini mengharapkan pendeta Raprat datang kan? Dan beliau sudah datang, sedang berkhotbah. Apakah detik ini Anda masih mengharapkan pendeta Raprat datang? Kalau Anda masih mengharapkan pendeta Raprat datang, lalu yang khotbah ini siapa? Gak mungkin Bruni kan, gak mungkin Bruni. Ibu-ibu ada yang tahu, bapak ada yang tahu?
Kalau di Alkitab pengharapan dibikin logo apa? Logo pengharapan menurut Alkitab. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Nanti kembali ke sini ya, kembali ke Efesus tadi. Tapi kita pengharapan itu adalah Saul. Saya cek di kamus, katanya jangkar itu terdiri dari Saul dan tali rantai. Satu set itu baru namanya jangkar. Saul itu besi kaitnya doang. Besi kait aja ya. Itu Saul. Anchor bahasa Inggrisnya. Daripada susah-susah menjelaskannya, pulang ini beli bir anchor. Di situ ada gambar 2 buah Saul kan? Tapi waktu beli jangan bilang sama yang jualan, Bu mau beli minuman pengharapan, dia nggak ngerti. Kenapa Saul jadi simbol pengharapan? Sederhananya begini, kalau kapal berlabuh Saulnya kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Tapi ketika ombak menyeret kapal, arus menerpa kapal, cengkramannya terasa. Itu pengharapan. Yang diharapkan tidak kelihatan, dia bikin kita kuat. Yang diharapkan tidak kelihatan kan? Atau belum kelihatan, tapi dia bikin kita tenang. Itu pengharapan. Contoh, tanggal tua, ibu nggak punya duit lagi. Kenapa ibu tenang-tenang ngutang di warung tetangga? Pengharapan bulan depan. Karena pengharapan pensiun kan? Iya. Pensiunnya belum ada, hutangnya mantap, ya kan? Itulah pengharapan. Tapi pengharapan itu bukan pengharapan kosong, ada dasarnya. Dasarnya apa? Tayangkan terus lagi Efesus tadi. Terus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita menaruh pengharapan pada Tuhan karena kita yakin Tuhan kita punya kuasa yang hebat. Anda tidak mungkin mengharapkan orang yang loyo-loyo kan? Pengharapan kita terletak dalam Yesus yang kuasanya hebat. Hebatnya kuasa Tuhan itu digambarkan dalam ayat berikutnya. Gak usah saya mulaikan lagi, soalnya kepanjangan. Tapi itu intinya ya. Ya sekali lagi Paulus bersyukur karena satu, orang yang Yesus pasti punya iman. Dia berdoa agar jemaat di Efesus diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. 2, supaya mata hati mereka terang. Nah, kalau kita perhatikan, apakah Paulus tidak perlu mendoakan agar jemaat Efesus itu sehat, sejahtera? Oh, itu perlu. Tapi yang utama itu, yang jasmani perlu, tapi yang penting yang rohani. Sekarang saya alihkan ke doa Bapa kami yang terkenal. Tahu nggak, dalam doa Bapa kami ada berapa permohonan?
Dalam doa Bapa kami ada berapa permintaan? 6. 1. Dikuduskanlah namamu. 2. Datanglah kerajaanmu. 3. Jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam. Perhatikan, dalam 6 permohonan itu 3 untuk Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 3 mu. Berapa kami? 3. Berikanlah kami, ampunilah kami, jangan bawa kami. Ya kan? 3 mu, 3 mi. Perhatikan, dalam doa kami itu 6. 3 untuk kepentingan Tuhan. Dan prioritasnya nomor 1 kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kepentingan Tuhan. Dahulu kepentingan Tuhan di nomor 1 kan? Jujur kalau ibu, opa, oma berdoa kepentingan siapa duluan? Ayo. Banyakkan mu apa mi di doa kita? Mie terus itu, mie goreng, mie kuah, mie apa saja. Sekarang 3 buat kami, berapa jasmani, berapa rohani? Cuma 1 jasmani. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya kan. 2 itu bersifat rohani. Ampunilah kami akan kesalahan kami kan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari jahat. Dari 3 untuk kepentingan kita, cuma 1 yang bersifat jasmani. Itu pun secukupnya. Apakah kita diajarkan sendiri? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Jadi, dalam doa Bapa kami akan terlihat jelas ya. Kepentingan jasmani is okay, tapi jangan sampai mengabaikan kepentingan rohani. Ketika kita berdoa untuk anak cucu kita, yang kita doakan apa ya? Kita minta buat anak cucu kita apa? Sehat, sejahtera, makmur. Apakah mereka korupsi? Apakah mereka berbohong? Apakah mereka selingkuh? Setiap kali saya doakan cucu saya kalau di kelas, jaga cucu saya dari hal-hal yang jelek di sekolah, jangan berantem. Saya hampir tidak berdoakan agar dia tidak nyontek waktu ujian kan. Tadi saya waktu berangkat ke sini, saya berdoa Tuhan jaga saya sampai tiba dengan selamat di dunia 3 kan. Yang saya mau dengan selamat adalah fisik, dan saya selamat tiba di sini. Tapi tahu nggak, sepanjang jalan saya bisa jatuh berkali-kali. Contoh, ini contoh ya. Pas lampu merah, hijau saya mau jalan, masih ada orang menyeberang kan? Mau nyetir babi nomor 1. Pas lagi macet-macetnya, maaf ya, macet-macetnya ada janda cantik berisik. Lu cantiknya kan? Fisiknya saya selamat kan? Ya. Tapi morally, saya bisa jatuh berkali-kali dari Cipinang Jaya sampai di sini. Dan saya hampir tidak berdoa minta itu agar saya tidak jatuh.
karena saya lebih fokus pada hal-hal yang bersifat jasmani. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang dalam ekonomi bangsa kita, ya kan? Yang kita berdoa apa? Ya, supaya kita sehat, sejahtera. Kita berdoa juga agar sekalipun kita dalam keadaan yang susah, jangan bersungut. Bersyukur untuk apa saja yang Tuhan kasih. Sekalipun kita sudah jatuh berkali-kali, bersyukur karena kita masih punya iman, kan? Jadi udah selesai khotbah ini kita. Jangan dikasih puas, Ya. dikasih penasaran, biar saya dipanggil Nabi berkali. Jadi saya ringkaskan ya, hidup kita memang tidak bebas dari masalah. Baik orang muda, baik orang tua. Kan? Jangan sudah pikir orang-orang kaya itu nggak punya masalah. Punya.